Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, manusia prasejarah memanen makanan dari keanekaragaman hayati alami yang ada di sekitarnya, dan akhirnya memelihara tanaman dan hewan. Semakin lama, manusia prasejarah mulai memilih tanaman pangan yang lebih baik untuk diperbanyak dan hewan-hewan untuk pembibitan, awalnya tanpa disadari, namun pada akhirnya dengan maksud untuk mengembangkan tanaman pangan dan hewan ternak yang lebih baik. Mereka akhirnya memilih sifat-sifat yang diinginkan pada tanaman, dan dengan demikian meningkatkan tanaman untuk tujuan pertanian. Seiring perkembangan pemikiran manusia yang lebih maju, manusia berhasil menghasilkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan tersebut termasuk varietas tanaman dengan musim tanam yang lebih pendek, peningkatan resistensi terhadap penyakit dan hama, benih dan buah yang lebih besar, kandungan nutrisi, masa simpan, dan adaptasi yang lebih baik terhadap beragam kondisi lingkungan tempat tanaman ditanam itu tumbuh. Seiring berkembangnya zaman, muncullah orang-orang yang mulai melakukan pemuliaan tanaman secara selektif sebelum memiliki pemahaman menyeluruh tentang dasar genetika. Sampai pada tahun 1866, penemuan persilangan yang dilakukan Gregor Mendel menjelaskan bagaimana sifat-sifat berpindah dari induk ke anakan memberi pemahaman baru yang berhubungan dengan permasalahan pemuliaan tanaman selektif. Penemuan Mendel menunjukkan bahwa gen terpisah selama pembentukan gamet, dan bersatu secara acak selama pembuahan. Beliau juga menunjukkan bahwa gen ditransmisikan secara independen satu sama lain pada anakannya. Penemuannya ini merevolusi tanaman pertanian dengan meluncurkan pengembangan perkawinan silang selektif dengan pemahaman komprehensif tentang mekanisme pewarisan sifat yang mendasarinya. Pemahaman tentang cara tanaman dan hewan ini memperoleh sifat dari induknya menciptakan potensi bagi para ahli biologi lainnya membiarkan tanaman dan ternak secara selektif. Pada abad 20-an, pemuliaan menjadi lebih canggih, karena sifat-sifat yang dipilih oleh ahli pertanian meliputi peningkatan hasil, ketahanan terhadap penyakit dan hama, ketahanan terhadap kekeringan dan peningkatan nutrisi maupun rasa. Sifat-sifat unggul ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui gen.